Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi atau mata kuliah data mining untuk pertemuan ke-6 ya. Ini kita akan melanjutkan untuk decision tree. Di sini kita akan belajar soal bagaimana mengevaluasi dari model decision tree yang kita bangun. Kita mulai. Nah, untuk capaian pembelajarannya di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar klasifikasi decision tree dan menerapkan serta mengevaluasi model klasifikasi dengan decision tree. Untuk pertemuan kali ini, ada 3 pokok bahasan utama ya. Ada evaluasi performa, classification model error, dan kita juga membahas overfitting dan underfitting. Yang pertama ya, evaluasi performa seperti yang kita tahu ya. Sini kita perlu mengukur performa dari model yang kita bangun ya. Sini ada 2 macam ya. Yang pertama yaitu untuk pengukuran akurasi, itu juga yang pengukuran ini tingkat kesalahan atau error rate. Untuk akurasi sendiri, itu adalah rasio dari jumlah prediksi yang benar dengan jumlah prediksi keseluruhan. Sedangkan yang untuk error, ini merupakan rasio dari jumlah prediksi yang salah dengan jumlah prediksi keseluruhan. Nah, untuk classification model error ya, di sini dua, ada dua tipe. Itu error pada saat pembelajaran atau pada saat training. Dan yang kedua ada yang disebut dengan generalization error atau error pada saat pengujian atau testing. Nah, di sini model yang baik ini harus mempunyai training error dan generalization error yang rendah. Model akan dikatakan underfitting. Ini adalah model yang mempunyai training error dan test error yang tinggi pada saat ukuran pohon ini kecil. Hal ini terjadi karena model belum mempelajari struktur data yang sebenarnya. Dan sebuah model akan dikatakan overfitting. Ini adalah model yang mempunyai generalization error atau test error ya, yang lebih tinggi dibanding dengan training error. Hal ini biasanya terjadi saat jumlah simpul dalam tree ini terlalu besar. Contoh ya, di sini ada 500 data sirkular dan ada 500 data triangular atau segitiga ya. Oke, sebentar. Ini ya. Oh, jangan merah. Coba kuning aja ya. Kuning. Oke, misal ini. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini untuk mengklasifikasikan data yang sirkular menggunakan ini eh, square root S1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya. Ini hasilnya antara setengah dan 1. Jadi sini misal jari-jarinya di sini. Pusatnya ini setengah, ini 1. Di antara ini ya. Yang masuk sini merupakan data circular point. Nah, ini contohnya. Nah, sedangkan untuk yang triangular point itu adalah yang lebih kecil dari setengah.
seperti yang di dalam sini. Dan yang lebih besar dari satu, seperti yang poin-poin yang di sini. Seperti itu. Masuk ke underfitting dan overfitting ya. Seperti yang kita bahas tadi, underfitting ini jika model terlalu sederhana. Jadi kedua training dan tes error itu besar. Seperti ini. Contoh overfitting pada noise. Di sini sebentar, ada 10 data ya yang klasifikasikan apakah hewan-hewan ini adalah mamalia atau bukan. Nah, yang ditandai ini adalah yang salah klasifikasi ya. Soal contoh di sini, pada saat training error, dia pada saat training errornya itu 0 ya. Tapi pada saat testing, errornya 3. Di training setnya. Nah, ini untuk yang test setnya. Kita coba lihat ya. Human, manusia. Pertama dilihat body temperaturnya. Dia warm. Warm, berarti masuk ke sini. Terus kita lihat apakah melahirkan. Yes, masuk ke sini. Kemudian, apakah dia berkaki 4? Ini tidak kan? Tidak. Nah, di sini. Nah, di sini dikategorikan sebagai bukan mamalia. Padahal kita tahu kan kalau manusia itu termasuk mamalia. Di sini ada kesalahan di sini. Kemudian yang contoh error yang lain ada dolphin ya, lumba-lumba. Body temperaturnya warm, masuk sini. Kemudian apakah dia melahirkan? Iya. Oke, Mas. Dan masuk ke pertanyaan apakah dia memiliki 4 kaki? Tidak ya. Oke, berarti bukan mamalia. Itu salah ya. Oke, di sini training errornya 0, tes errornya 3. Ini contoh overfitting. Nah, kemudian ini bila ada 1, 3 ya. Kita pakai 3 node ya. Coba kita potong sampai sini ya. Sampai sini aja, berarti kita hanya menggunakan body temperatur sama give birth, melahirkan atau tidak, seperti itu ya. Oke. Dari model ini, saat training error, saat training errornya ini ada 2 kali errornya dalam 10 data. Dengan pada saat tes error, dia hanya 1 kali salah. Kita coba ya, yang manusia yang tadi sebelumnya salah ya. Oke, manusia body temperaturnya warm. Oke, ke sini. Kemudian apakah melahirkan? Ya. Oke, berarti dia mamalia. Berarti benar ya. Terus apa lagi tadi yang salah? Dolphin ya. Oke, coba kita lihat dolphin. Di temperaturnya warm. Kemudian dia melahirkan, dia. Oke, terus langsung masuk mamalia. Tidak benar ya. Oke, salahnya hanya di sini. Supaya ini ada Jadi tes errornya 1. Jadi dengan memangkas node, ya, itu tes errornya akan berkurang. Selanjutnya, nah di sini overfitting pada contoh yang tidak mencukupi, berarti jumlah datanya kurang ya. Di sini disebutkan kurangnya data points di setengah bagian bawah. Diagram ini membuat sulit untuk memprediksi level kelas dari region tersebut secara tepat.
Jumlah yang tidak mencukupi dari training records dalam region ini menyebabkan decision tree memprediksi contoh tes menggunakan training record yang lain yang tidak relevan untuk proses klasifikasi. Ini ya. Ini adalah yang salah klasifikasi misclassified. Ini contoh overfitting pada yang datanya kurang ya. Di sini datanya cuma ada 1, 2, 3, ada 5 ya. Untuk catatannya, di sini hasil overfitting dalam decision tree. Hasil overfitting dalam decision tree yang lebih kompleks ini diperlukan. Training error ini tidak selalu menyediakan suatu estimasi yang baik sebagaimana seharusnya pohon tersebut akan melakukan pada record-record yang tidak diketahui sebelumnya. Dan di sini kita memerlukan cara baru untuk estimasi error. Untuk estimasi error sendiri, di sini ada beberapa metode ya. Ada optimistic approach, pessimistic approach, outcomes research principle, dan MDL ya, atau minimum description length principle. Yang pertama ya, yang optimistic approach. Nah, misalnya kita lihat ya di gambar sebelah kiri. Nah, untuk training error rate pohon yang kiri, ya, yang left ya. Ini misal ada 4 error dari 24 data. Sedangkan yang sebelah kanan ada 6 kali ditemukan error dari 24 data. Ini dengan asumsi algoritma induksi memilih model yang menghasilkan training error rate terkecil. Maka training error akan mengestimasi generalization error atau tes errornya. Sehingga pada kasus 2 pohon di samping, pohon yang kiri ini lebih baik dari model pohon yang kanan. Karena ini tadi ya, untuk errornya lebih kecil yang kiri. Nah, berikutnya untuk pendekatan yang pesimistik. Jadi untuk tiap simpul daun, ini errornya itu error ditambah setengah. Nah, di mana setengah ini adalah nilai penalti, yang berarti sebuah simpul akan selalu dikembangkan ke dalam 2 simpul anak selama meningkatkan klasifikasi dari sedikitnya 1 training record yang sama dengan menambahkan setengah ini ke error keseluruhan. Jadi untuk total error, pada T ini ya, ditambah N dikali setengah. N ini adalah jumlah simpul daun. Misal di sini ada sebuah pohon yang mempunyai 30 simpul ya, 30 simpul daun dan 10 error pada saat pembelajaran, di mana di sini kita pakai jumlah rekornya adalah 1000. Maka untuk menghitung errornya itu 10. Ini ya, 10 dibagi 1000, yaitu 1%. Ini training errornya. Kemudian kita hitung untuk generalization errornya. Ini 10. Ini 10 error ini ya. Dikalikan N, jumlah simpul daunnya, dikalikan 30, dikalikan setengah. Kemudian dibagi 1000. Maka didapat generalization errornya 2,5%. Ini kan berarti ini 15 ya. 15 tambah 10, jadi 25 per 1000, 2,5%. Jadi untuk gambar yang sebelumnya, gambar 427 ini, nah, ini generation errornya. Kita lihat yang kiri dulu ya, yang left. Errornya kan ada 4. 4 dikali 7 jumlah node-nya. 1, jumlah simpul daun ya maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4 dikali 7, maaf, 4 ditambah 7 dikali setengah, dibagi keseluruhan data ya, 24. Jadi 4 ditambah 3,5, 7,5 ya, per 24. Jadi errornya 0,3125. Sedangkan yang sebelah kanan, natural errornya 6 ya, 6 dikalikan jumlah simpul daun. Nah, simpul daunnya ada 1, 2, 3, 4 di sini. 6 ditambah 4 dikali setengah. Tadi kan 6 ditambah 2, 8 per 24 sepertiga atau 0,333. Jadi seperti ini untuk menghitung error menggunakan pendekatan pesimistik. Nah, kemudian masuk ke prinsip Occam's razor. Jika diberikan dua model dengan generalization error yang sama, model yang lebih sederhana ini lebih disukai dibandingkan model yang lebih kompleks. Hal ini mengacu pada overfitting model, di mana overfitting akan meningkat jika model semakin kompleks. Ya, yang disebut kompleks ini adalah ketika jumlah simpulnya besar ya. Kemudian masuk ke yang MDL ya, minimum description. Nah, di sini cost untuk model data ini jumlah dari cost data model ditambah dengan cost model, di mana cost di sini adalah jumlah bit yang dibutuhkan untuk encoding. Pencarian untuk model dengan cost yang paling kecil ya, jadi semakin kecil semakin bagus. Nah, di mana cost data model ini mengkodekan misclassification error, sedangkan cost model ini menggunakan pengkodean simpul atau jumlah anaknya ya, ditambah pengkodean kondisi splitting. Contoh di sini jika diketahui decision tree, di mana tree tersebut dibangun dari sebuah himpunan data yang berisi 16 atribut biner dan 3 kelasnya. Jadi atributnya 16, kelasnya ada 3, yaitu C1, C2, dan C3 ini untuk kelasnya. Dan banyaknya data training adalah 20. Hitung total description length dari tiap decision tree menurut prinsip MDL, di mana tiap simpul internal dikodekan dengan ID dari splitting atribut. Jika terdapat sejumlah M atribut, maka cost untuk mengkodekan tiap-tiap atribut, tiap-tiap atribut ya, nah, atributnya 16 tadi ya, itu dengan log basis 2 M. Kemudian tiap simpul daun ini dikodekan dengan ID dari kelas dari simpul tersebut. Jika ada sejumlah 3 kelas, maka cost untuk mengkodekan sebuah kelas adalah log 2 dari jumlah kelasnya ya. Untuk cost model ini merupakan cost pengkodean semua simpul. Cost pengkodean semua simpul ya dalam pohon tersebut. Sedangkan cost data model ini merupakan cost pengkodean classification error pada data training. Tiap error dikodekan ya. Tiap error di sini. Tiap error dikodekan dengan log 2 dari N, which ya, di mana N ini adalah jumlah total dari record training. Nah, contoh ya, ketahui ya, jumlah simpul daunnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, dan simpul internalnya 2. 1, 2. Oke, untuk cost model data yaitu cost model plus cost data model. Kita hitung dulu cost model ya. Cost model yaitu cost simpul internal ditambah cost simpul down. Kita hitung dulu untuk yang internal. Untuk ya, catatan ya, ini untuk satu simpul internal. Log dari jumlah atributnya tadi ya.
basis 2 untuk 16, yaitu 4. Nah, jadi jumlah simpul internya kan 2. Jadi 2 dikalikan 4 ini, sama dengan 8. Kemudian kita hitung cost untuk simpul daunnya. Untuk satu simpul daunnya. Ini log basis 2 dari 3. Itu jumlah simpul daunnya dari jumlah kelasnya. Itu 1,58. Jadi cost simpul daunnya yaitu 3. 3 ini dikalikan, ya kan? Ada 3 simpul daunnya. Dikalikan 1,58. Hasilnya 4,74. Jadi untuk cost model, ya ini 8 ini, tambah 4,74. Hasilnya 12,74. Sedangkan untuk cost data model, itu jumlah error dikalikan cost untuk satu error. Misal di sini errornya ada 7 ya. 7 dikalikan log dari jumlah data trainingnya. Log dari 20. Jadi misal 7 kali 4,32 hasilnya 30,24. Jadi total cost MDL-nya ya 12,74 tambah 30,24. Hasilnya 42,98. Oke, ini ya. Ini saya jelaskan lagi di bagian ini ya. Misal di sini ada keputusan ya. Nah, ini yang sumbu X ini merupakan jumlah node-nya. Sedangkan yang sumbu Y adalah persentase error. Ini bila kita lihat ya di sini, yang merah ini adalah training set. Nah, ketika semakin banyak node, semakin banyak node, maka errornya akan semakin kecil ya. Tetapi kita perhatikan pada saat tes set, yaitu yang garis biru putus-putus ya, dia kan cenderung turun. Tapi ada titik di mana dia akan mulai naik. Ini yang disebut overfitting. Jadi tujuan kita adalah kita lebih baik mencari yang error pada saat testingnya kecil ya. Jadi bisa kita hentikan atau kita kurangi ya jumlah node-nya. Misal di sini. Nah, soalnya kalau kita lebih banyak node, maka error pada saat tesnya akan lebih besar. Jadi maksudnya seperti ini. Oke, untuk materi materi hari ini selesai. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kelas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.